Itu bahasa. Yang kedua haram. Halal muharram ini tidak sesuai dengan perbuatan. Maling masuk maling kan korban. Kalau itu maling dia maling. Kita baca bismillah dulu ya sebelum maling. Haram tuh. Kenapa? Karena perbuatan haram. Apa baca bismillahnya? Ada kitab namanya Risalatul Muamalah yang berpuluh Allah berfirman ada Fadkuruni azkurkum. Kamu ingat saya ingat kamu. Bedanya kalau yang taat ingat Allah kayak kita mau makan pada bismillah, Allah ingat untuk memberikan kita rahmat. Rahmat ya, kasih sayang. Tapi kalau ada yang zina, misalnya mau zina nih, perempuan nggak benar, laki nggak benar, baik, baca bismillah dulu bang. Itu Allah ingat juga begitu, karena dia maksiat, ingat Allah masih tetap maksiat. Cuma ingatnya dengan apa? Dilaknati, Allah kasih laknat dia. Nah, mau dapat rahmat atau mau dapat laknat? Diam-diam aja loh, dalam libur aja. Terakhir libur lah. Gara-gara libur begini. Libur, kami dimakan ya. Libur, besok libur lah. Libur lah. Jadi bedanya kalau orang yang taat ingat Allah dapat rahmat Allah. Kalau orang yang maksiat masih ingat Allah dapatnya laknat Allah. Ada penjelasannya di kitab Risalatul Muamalah. Di Habibul Ali. Sunnah baca bismillah sunnah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui yang baik-baik menurut agama. Gitu. Berwudu. Bahkan ada hadis dari Nabi di kitab Ihya-ul-Din. Man dzakara Allah inda wudu'ihi tahara Allah jasadahu kullah. Siapa yang ingat Allah waktu wudu, Allah sucikan zahiriyah batinnya. Kalau wudu jangan ngobrol, di wudu ngobrol. Ada di sini yang wudu ngobrol? Tidak ada orang yang kalau wudu. Maka ada orang kalau lagi wudu ngobrol? Tidak ada. Aku tak cahaya ini hilang. Jadi kalau kita lagi wudu yang kita ingat Allah juga kita berapa kali kita lagi dosa, mudah-mudahan air ini Allah hapus dosa yang di dosa yang di tangan, dosa yang di kepala, di kuping, kaki. Kata Nabi, taharallahu jasadahu kullah. Allah akan sucikan jasadnya zahiriyah batiniyah. Wa man lam yadhkurillah fi wudu'ihi lam yutahhirillah illa ma'a surahul ma'. Kalau ada orang lagi wudu enggak ingat Allah, asal aja gitu. Itu yang suci cuma yang kena air doang. Mau mana? Mau suci zahiriyah batiniyah atau suci kena air doang? Zahiriyah
Tim ya. Tapi kalau yang dulu ini kan, udah ngobrol, doanya tuh, ya, Allah berkata itu lagi, Allah dulu pas kalau nggak bisa doain ya Allah hilangin dosa yang diperbuat, ya Allah hilangin dosa yang di tangan, kasih yang pakai tangan kanan cara menerima kita pakai tangan. Jangan menerima kita pakai tangan. Ada, ya Allah, hilangin dosa yang di tangan, hilangin dosa yang di mulut, hilangin dosa yang di kaki. Enggak begitu kan? Lagi wudhu begitu. Ingat kalau air minimalnya. Sekarang masuk pembahasan yang baru, walaupun aku baca bismillah, aku ada di makmur. Kalau bahasa kita tapi konsep tingginya itu waliman tarokahu yuharu. Kalau kita tinggalin jangan dikerjain. Kayak orang sholat nggak pakai peci, makruh. Ntar kalau ditinggalin, ya dia pakai peci, hilang makruh. Kalau dia nggak pakai peci, dari baru, dia nggak dapat apa-apa udah. Jadi makruh dari sini, yuharu ada tadi. Kalau kita tinggalin, dapat makruh. Kalau dikerjain, dia nggak dapat apa. Ya, terus mulai. Di ruangan kalau dari 3 hari yang dipikirin apa? Hujan, kelabuan. Kalau aku mau jalan, maaf ya, jangan marah ya. Ada yang duduk kalau sini. Ada yang duduk jangan marah ya. Nabi ketemu orang dulu sebelum diskusi kalau soal itu juga ada pakai habis. Kata Nabi dipegang perut sahabat, apalagi kalau ada tiga ini ada, istiqamah begitu. Jangan banyak lalunya. Ibadah lagi kaya, lagi banyak duit, entar kita miskin ditolongin. Ini lagi kaya, boy. Sedekah perawan yang dapat dulu itu pas sedekah namanya. Haji buku. Sedekah itu sama siapa? Kamu saudara. La anta sadaqu bi dirhamin, kata Sayyidina Ali di kitab Al-Qur'an. Saya sedekah 1 dirham. Sama siapa? Ikhwanun min ikhwani, sama saudara saya yang berhubungan darah. Ahabu ilayya min isrina dirham. Lebih saya senangin ketimbang sedekah orang 2 juta. Tapi nggak usah nungguin, ada cepet, mati uang, burung darah, burung terkumpul, saudara biar aku. Saya dengar, saya bahas, makan kecapi, makan kedondong, tapi bohong. Orang lain, saudara juga, orang ajaran capek. Urung apa saudara dulu. Kan dengar gak? Wakil saban Jumat, Inna Allah yang bil adil. Biasa kalau dari ada gitu. Dan orang saudara. Inna Allah yang bil adil wal ihsan wa ita'i bil. Saudara dulu cari saudara kita, ini saudara dari bapak, ini saudara dari nanya. Masih ada hubungan? Darah ya? Hubungan darah. Ibarat ular kalau begini ini masih goyang loh.
sama saudara lebih saya demenin daripada 2 juta sama orang. Artinya dapat duit langsung dapat duit. Salam kresek atau salam kresek kan? Assalamualaikum, bismillah ya, itu namanya salam kresek. Jangan ditolak, orang masih nggak boleh. Kalau ditolak ntar dibilang kita nyari susah. Jadi kita tahu kecuali jam harus pulang. Assalamualaikum, sedekah ada ngambil mas wali dia tapi 2,5 juta bener gak? Ambil gak? Kalau kita tahu untuk mengharap kata Nabi Raddu hadiah al-fajir, tolak hadiah dari orang dosa biar ya anak-anak nardo bifilih, biar kita nggak setuju sama perbuatan dia. Jangan sampai dibilang drama zina haram, mau kasih duit itu mau senjata apa-apa. Itu masih lagi dari mana nih? Dari langganan yang ke-12 gitu. Banyak dulu 12. Emang bawahnya kerjaan kita kenapa? Oh, bener. Tolak Raddu hadiah al-fajir, tolak hadiah dari pendosa di Allah yara atau di Allah yura annana nardu bifidli. Ya orang tahu itu kalian dong perbuatannya tapi gede dulu, tolak usahain. Orang kecebur sumur dikasih emas apa dikasih galah? Dikasih emas apa dikasih tali? Emas kalian? Enggak selamanya sesuatu yang mahal itu mulia. Di akhirat tidak ada lagi harta yang yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hati yang lurus, hati yang lembut. Terus ini ya? Mudah aja sih, asal apa lagi gitu, asalnya sekarang boleh nggak? Cuma bukan buat azan sembahyang. Apa azan apaan? Azan bisa lagi bini kalau lagi ngomong azanin. Kamu waduh, lagi stres dikit nih. Anak mau masuk sekolah lagi punya ngapain? Di aganin kepentingan ya. Cuma tahu orang kirinya azan apa, bisa dulu udah azan. Ayo, terusin ya. Makruh, baca bismillah jadi makruh kapan? Kalau yang makruh ini tadi dengan sesuatu yang makruh, nyabut uban, makruh. Awal man khaddaba bisawadin Fir'aun, ada kitab namanya Qul al-Qulub itu Syekh Abi Thalib Al-Makki. Yang pertama kali nyemir rambut pakai warna hitam Fir'aun. Sekali ya. Jangan ada di kitab Qul al-Qulub itu Syekh Abi Thalib Al-Makki. Awal man khaddaba bisawadin Fir'aun, yang pertama kali nyemir rambut pakai warna hitam tua aja pemiluan, tua aja, biarin tempot. Ini makin tua makin jadi. Kalau perempuan malah bikin PWI, orang enak aja orang Betawi PWI, jangan kene. Darah kita tumpah di Betawi. Ini orang dia ngomong begitu, dia pakai omongan, lawan lagi pakai omongan, boleh nggak? Boleh. Apa nggak boleh? Boleh.
kalau wudhu aja, habis wudhu itu baru ingat, oh tadi saya udah batal, wudhunya nggak sah. Mesti kita yakinin dulu, kita masih ragu. Apalagi udah berapa lama? Ada kitab namanya Sulamu Taufik, punya Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau yang mensyarahkan itu. Apa itu kitabnya? Ada Mirqatus Wudhu Tasdik bisa Sulamu Taufik. Sesuatu yang kita nggak yakin jangan dibahas. Apa yang ditikung kita? Benar kan? Iya. Dari dulu benar-benar nyanyi. Juga sebenarnya saya sih nggak, cuma saya teman-teman aja lagu-lagunya itu yang benar-benar. Doa ibu, dikabulkan doa dan butuhan dari Tuhan. Gitu. Sekarang jadi begitu. Hidup di dunia satu, kita disuruh nyontoh Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo, makro yang berkuban, baca Bismillah. Makro. Biarin ada kuban nandain. Hanya ibu-ibu ada kan ibu? Lah ada ibu. Hanya taruh pulang ke rumah. Mau dibeliin ketel yang bunyi apa mau dibeliin ketel yang diem? Hah? Kenapa yang bunyi? Nandain. Asam air. Tambah tinggi. Tuh. Matiin. Bunyi. Coba kalau mau pakai dia nih. Bisa dua kali juga. Uban nandain. Ntar lama-lama putih. Ntar digubet pakai kain putih. Nandain, biarin dia ada. Cabut-cabut, makro. Biarin ada. Nanti pakai dia pikok lagi. Biar apa sih? Sama aja dua-duanya juga. Percuma mukanya ganteng, sininya layar merah. Orang kan tahu, dia kenceng mukanya ya. Pas lagi angkat tangan, sininya layar merah. Lalu 2 kali. Di zaman Sayyidina Umar ada di kitab itu Al-Qur'an punya Sayyidina Abu Thalib Al-Makki. Perempuan dilamar nikah sama anak laki, walakin yusawwidu ay yukhadibu sya'ra bisawar. Cuma laki ada nikah rambut pakai warna hitam. Akhirnya perempuannya lapor ke Sayyidina Umar. Ya, ini baik Amirul Umar. Dia ternyata rambutnya buonan. Roda nikah, pernikahan dibatalin masih bohong. Makanya kalau nyari kalau ini suruh hapus. Udah hapus aja, nggak usah pakai ini. Cepat. Tuh, saking nggak boleh ini hukum apa? Pernikahan aja dipermasalahin, kenapa? Kalau tua aku muda, jawab aku nggak begitu. Dapat nenek tapi katanya muda mau kan? Masih orang. Kita gantung Ustaz, kalau dikaya mau juga. Boleh, biarin dia ada. Kita cabut nih. Baca Bismillah. Biasanya pakai duit itu jangan. Yang terkenal lagi cucunya, rambut kau cabut ini, habis 1.000. Ya ini ada, nandain, kalau udah putih semua ngajar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua pemilik masih doyan nyawa ya. Ada apa kumpulan? Ada kan di sini apa ini? Nggak ada. Lagi ngaji. Nggak ada di sini, nggak ada. Nyawa. Saya nggak ada. Ada yang makruh, nikah makruh, nikah yang sabar.
makruh aja. Dengan sekedar dia tahu ubahnya makruh. Ada yang bisa makan jengkol, makan seperti saya kalau habis makan jengkol, nih, cengkeh, tuh. Jadi kalau saya buka saya tawarin orang, buang semua Ustaz. Kita soalnya kita habis makan jengkol, penting. Orang lain, Ustaz, jengkol biar hilang apa ini? Makanin pete. Emang hilang ini pete. Makruh, makan jengkol, makruh. Yang bikin makruh bukan jengkol, baunya. Yang sembahyang jamaah ini, jaket kode untuk, main burung untuk, nongkrong untuk, begadang si samping untuk, buaya, habis mampet itu baunya. Tapi di samping, boleh di samping kan nih, astagfirullahaladzim. Iya, main baunya, bau. Potongnya apa potongnya ini? Ini potongnya. Ada sahabat Nabi namanya Mughirah Ibn Sya'bah, di kitab itu Al-Qur'an juga. Dia punya kumis panjang, ibarat dia makan sabun sampai kemana-mana sabun. Anak kecil belum tahu sabun. Dulu kita nyantren dikasih sabun, teman kita nggak tahu, diseduh di air. Ini kok susu ete ngambang itu bukan susu, ini ngambang semua. Ya ada orang nenang, susu sabun, makanya gimana? Digaduk. Ibarat kata dia punya kumis, makan sabun blegar kemana-mana. Nabi yang guntingin, siapa ya? Mughirah Ibn Sya'bah, diguntingin sama Nabi. Nabi sendiri yang guntingin, coba dulu. Yang penting kelihatan ini merahnya di bibir. Kadang-kadang bini mau juga ada bininya, udah bang, sejak di kota ini semua udah jadi kurang merah. Anggaran. Yang penting ini ada nih kelihatan nih. Merah-merah kita di bibir. Nabi langsung guntingin motor ini. Langsung Nabi ya, jadi apa namanya itu dia ada jenggot, kumis, apa ya? Kotor, asal bisa bersihin. Kalau orang bini kita nasi, tipis-tipis saja. Jangan dibalik, ini malah diteras, ini malah kosong. Dibalik, dibalik. Tapi nggak sampai haram, jenggot nggak sampai haram. Kalau itu terjadi perbedaan pendapat. Terus kan nih? Terus. Itu namanya ngabul. Makruh. Kayak kita ngelihat kemaluan kita nggak ada hajat dia. Nggak boleh. Mau ngapain gak ada hajatnya? Nah itu baca bismillah. Ada makruh dengan sebab, ada makruh tanpa sebab. Yang tanpa sebab apa? Yang bukan. Yang pakai sebab apa? Jengkol. Seperti yang bikin makruh apa? Jadi kalau makan jengkol baca bismillah makruh. Tapi tetap baca bismillah gitu. Ya, memang kalau fikih begitu kan. Ada yang sah, tapi haram. Aneh kan? Orang buyar, gimana sih terawihnya? Sah tapi haram. Orang tua karena begini. Ayo, gimana? Oh sebelum umroh, iya kan sering lihat di pintu
bisa disekutuin. Artinya Allah doang yang tahu dia. Kira-kira orang yang pertama kali kesentuh api neraka siapa? Jabal? Bukan. Koruptor? Bukan. Yang pertama kali kena api neraka, yang pertama kali itu the first time kalau kata Bang Ahmad Yani. Tapi aku yang panggil udah. Yang pertama kali kena api neraka siapa? Racun? Bukan. Koruptor? Bukan. Yang pertama awal man tamassahun nar, yang pertama kali kena api neraka kata Nabi siapa? Jawadun, orang yang dermawan, baris. Alimun, orang yang alim. Sujaun, orang yang pahlawan, berjuang, bertempur membela agama Allah. Cuma salah niat semua. Yang dermawan biar dibilang dermawan, siapa dermawan banget. Jadi dia baris bukan karena Allah, karena pengen dibilang dermawan, pengen dibilang baris. Salah niat gak? Salah. Yang alim pengen dibilang alim. Maunya di depan, mau di belakang. Mau di belakang. Yang terakhir siapa? Suja, orang yang berjuang di medan tempur. Cuma pengen dibilang kesatria, pahlawan. Allah dengan tamassahun nar, yang pertama kali tersentuh api neraka. Coba ya coba. Gara-gara apa? Salah? Makanya kalau tahu, kenapa mau begini? Nah gitu. Nah, jadi kalau ada diri kita taruh sini, orang taruh sini, apa gitu? Masa saya ditaruh di kiri, orang ditaruh kanan, apa saya di kanan? Hati ada di mana? Lu yang lebih dekat hati gue. Kamu bisa lari. Jadi gue Mekah itu tempat apa? Tempat pusatnya orang zikir di sono. Ya. Jadi dulu perahu siapa tuh? Yang anoan ada sini. Yang kelebu. Perahu siapa namanya? Nabi. Itu waktu di Ka'bah muter. Saat namanya pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Nuh, ini apaan nih? Ini Makkah. Dia muter. Arti tempat apa? Tempat kita ingat Allah. Jadi dua. Terus ya, Ustaz, saya mau jalan ke airport, tahu airport kan? Rumah kapal. Kalau orang Betawi rumahnya kapal. Dari mana dia beli? Dari Kesmas. Orang dulu ngomong Kesmas. Terus Kesmas orang dulu ngomong begitu, dari mana? Kesmas. Ini lakinya mau pergi ke airport. Kata lakinya, temenin abang sholat. Sholat apa enggak? Subuh. Nah saya belum sholat. Anu kan sunnah aja. Kan khairun minad dunya wa fiha bang. Dia lebih baik dari dunia beserta isinya. Tapi ntar malam ini jadi telat. Udah sholat subuh dulu bareng. Pertanyaan, boleh gak tuh dia habis sholat subuh, sholat sunnah aja? Boleh. Coba itu udah pintar ini. Itu mah itu boleh aja. Mulai juga ada keterangan atau pulang nih. Kata dia, Ustaz cemburu banget dia marah. Dengarin saudara, dari film Nabi, dari Nabi Muhammad ada kitab namanya Syariah Nafis. Nabi Muhammad bin Ahmad bin Masyarakat. Ini kitab yang selalu sengaja
Biar orang yang nggak percaya lu baca aja sendiri. Bukan nggak percaya lu baca sendiri. Halaman berapa cari sendiri, lu kan sombong. Ya, kita juga nggak mungkin bohong, namanya itu bohong, kerjaan banget. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ja'a ilaihi wafdun minal wufud, datang tamu sebelum asar. Jadi tamu itu kalau bahasa Al-Quran al-anta kahadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau ada tamu dua, langsung beliau yang ngomelin atau ngomelin enggak? Dia minuman segera, nggak usah pakai ditawarin mau bakso atau mau pangsit. Ya dibingung dah jawabnya. Yang enak pangsit sendiri air. Buat saya ngomong, buat saya yang enak bakso sendiri air. Nah, yang ngomong buat saya. Ya. Nabi datang ke tamu. Akhirnya sholat asar. Nabi belum sholat qobliyah asar. Nabi sholat asar dulu, pulang ke rumah sholat qobliyah asar. Dan kita tahu habis asar sampai terbenam matahari nggak boleh sholat. Nah, dari habis subuh sampai terbit matahari nggak boleh sholat. Sholat yang sebabnya belakangan. Maka ada sholat yang sebabnya belakangan. Ada sholat keluar rumah. Sholat dulu baru keluar rumah, keluar rumah dulu baru sholat. Sebenarnya jarang ya. Sholat keluar rumah itu sunnah. Cuma sebabnya belakangan yang kedua. Belakangan sholat itu baru keluar. Yang begitu nggak boleh. Sholat yang begitu yang nggak boleh. Dari habis asar sampai maghrib, dari habis subuh sampai total matahari. Tapi kalau yang sebabnya duluan boleh. Tadi Nabi qobliyah asar sama asar duluan lagi. Ini namanya qobliyah. Ini gara-gara orang ini, gara-gara kebanyakan itu. Qobliyah asar sama asar duluan mana? Qobliyah dulu. Nabi udah sholat belum? Tadi itu, gara-gara ada tamu. Akhirnya sholat asar, habis itu baru qobliyah. Boleh, kenapa? Sebabnya duluan. Sebabnya duluan. Gara-garanya duluan. Mati dulu baru sembayangin, apa sembayangin dulu baru mati? Mati dulu baru sembayangin. Soalnya kalau orang mati sembayanginnya lain, nggak pakai sujud. Tapi lagi zaman corona pakai sujud. Mana direkam lagi? Ada yang bilang enggak, bukan. Dia sholat awal dulu, apa namanya? Sholat qada subuh dulu. Habis itu baru. Ya. Ini boleh nggak? Sholat subuh dulu, habis itu bininya sholat fajar. Boleh. Hukumnya boleh. Boleh. Nah, apa lagi? Sholat sunnah, wudu dulu baru sholat, tapi sholat itu baru wudu. Nah, itu boleh tuh. Kerjaan siapa tuh yang wudu sembahyang, batal lagi, wudu sembahyang lagi, batal lagi, wudu lagi, sembahyang lagi, kerjaan siapa? Bilang di rumah, bilang di rumah asal berapa orang? Dua, siapa yang ngatur? Abdullah bin Umi Maktum. Bilang azan, Abdullah bin Umi Maktum. Orang awal amplop cepet cara bocah. Orang-orang ini jadi bagi-bagi itu namanya orang rakus. Ajak saudara, ini mau dikampani, bukan dikampani begini.
lagi senang, sedekah. Ya'rifka fi syiddah. Ntar kalau kita lagi susah, langsung datang pertolongan. Duit sejuta nih, kamu 300. Datang pemancing, yatim kompor gojek gak? Kompor gojek gak? Tau gojek gak? Iya, Ustaz. Gojek orang gak ada isinya. Gini-gini gojek. Coba kalau ada isinya. Berat. Yang belah kemarin itu Pak. Yang belah ini sayur langsung. Bisa gak ini? Bisa. Sambil gol. Kalau ta'aruf ilallah firrahal, kenali Allah, ibadah kepada Allah di waktu kita senang, di waktu kita punya uang, ya'rifka fi syiddah. Entar kalau kita lagi susah, lagi melarat, pertolongan Allah. Ada ustaz motor hilang, aku jamaah datang masuk di motor dulu. Apa dia hilang lagi apa gitu Setelah motor hilang, akhirnya jamaah pada kesianan. Lalu ya Allah, kiai Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang sabar ya, motor hilang. Ininya itu lagi bang, seharga motor dua. Coba ya, mau nggak begitu? Oke, gila. Ini lagi banyak uang, lagi masih kere, baik. Giliran udah kaya, orang itu udah kayak korun, salah orang begitu. Taruh dia Allah, lagi sehat, lagi banyak ibadah, ini udah geblek begini. Datang kas, doain bulan demi bulan sampai segera mana datang. Kita doain jamaah baik, udah baik ganjal aja lagi ke kemarin. Ada nggak di sini orang itu? Ada orangnya. Sopan orang itu. Apa boleh kalau menurut Nabi ta'aruf ila Allah firrahal. Lagi senang, lagi banyak uang, ibadah, barbar. Tolongin orang yang susah-susah tuh, yang butuh-butuh, keluarga kita dulu. Ntar kalau kita susah, baru Allah langsung kasih. Enak gak? Belum bisa nih? Lama. Oh, jadi balik lagi kemarin. Nanti kalau ada yang nanyain, boleh gak supaya tapi Nabi sholatnya di rumah, Ustaz, bukan di masjid. Di rumahnya banyak perabotan. Asalkan rumahnya di Jatinegara, ini pulang dulu Jatinegara, semua. Di sembahyang subuhnya di mana? Dia belum sembahyang. Pak, ajar dikerjain. Boleh. Nabi ada kerjain, hukumnya dua. Tapi ada yang bilang, aku. Nabi kan? Ya, jadi yang belum sholat qabliyah, asar, terus di sholat qabliyah, asar habis asar boleh kan? Boleh. Di sampingnya tak wajib. Boleh apa? Habis asar. Kalau boleh itu supaya habis asar. Bisikin di kupingnya. Makanya kalau kerja pulang ngaji juga. Kalau juga tolong ngaji oga, tetap halal-halal. Mau. Siapa yang punya ikan di rumah? Ikan hidup. Kasih dampak payung ke sini. Dimakan nggak? Makan, cuma diletehin lagi. Emang bukan makanannya. Coba kasih dah. Udah, dimakan nggak? Binatang tahu orang. Kasih duit 1 juta halal, mau nggak? Mau. 1 miliar halal. Mau nggak? Masih mendingan binatang daripada kita. Itu ungkapan Allah, balbon abalun. Orang yang punya hati, punya mata, punya telinga, nggak dipakai buat memahami ayat Allah. Kalau an'am seperti hewan ternak. Atau hewan ternak, kambing, soang, entong, kebun, onta. Babi bisa ternak. Bisa mau anak-anak. Baru dulu orang yang baru yang pengajian dikatain sama Allah. Kalau
seperti binatang. Balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Kalau binatang masih bisa bedain nggak? Kalau saya biar ikan di rumah, saya kasih paku air. Itu bukan sengaja, bini saya lagi bersihin jatuh tuh paku. Itu kalau namanya belum diketakutan, ya mati dah ikannya. Ini gini dulu. Bukan makanan dah. Pas dikasih udang, belum. Dikasih duit 1 juta halal mau nggak? 1 miliar haram. Mau juga. Ayo langkok dah. Tuh ayo langkok. Jangan tolak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo. Bukan ada. Ayo. Ada mati. Korupsi duit haji. Berapa duit itu? 8.600 orang. Jadi kau berangkat haji, diapain? Tuh hati. Katanya orang ngomong nih, lambing. Oh lambing. Gak jadi jaminan. Orang yang ngomong bagus, hatinya bagus, gak jadi jaminan. Sebab ada orang munafik masuk ke neraka. Sebab ada orang yang syahadat tapi masuk neraka. Siapa? Orang munafik. Daftar orang munafik yang megang siapa? Sahabat Nabi namanya Hudzaifah bin Yaman. Beliau dikasih daftar di orang munafik nih. Jadi kalau Sayyidina Umar nyolatin jenazah, Sayyidina Hudzaifah bin Yaman nggak ada, dia nggak mau nyolatin. Kenapa? Takutnya nih orang munafik nggak mau. Ada Hudzaifah bin Yaman nggak? Ada. Baru sembayangin. Kalau dia nggak ada, makanya julukan Hudzaifah bin Yaman Ashadu Sirrul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang tahu rahasia orang-orang munafik. Tapi sahabat nanya, Hudzaifah bin Yaman, saya termasuk orang munafik bukan? Kalau yang termasuk di Taubat, jadi jaminan nih. Triliun, pernah lihat triliun nggak? Saya belum pernah. Ya, terakhir buah. Baca Bismillah hukumnya buah. Seperti saya nih mindahin Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ubah ini boleh. Pindahin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, buka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ubah. Apa itu? Artinya apa ubah? Sebenarnya sih masalahnya yang masuk terakhir, cuma nggak tahu lah kayaknya udah belakangan. Ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya, silakan. Apa yang mau nanya? Ya. Kalau nggak ada sebab, memang ngapain tadi sih? Asal ngapain? Kalau liburan, ada sebab juga. Tahu dah dia nggak punya sebab, tetap hukum ini boleh. Kenapa? Karena sebabnya duluan. Ya kan? Makanya kalau ada sholat jenazah habis subuh boleh nggak? Habis sholat subuh baru sholat jenazah boleh nggak? Boleh. Nah, soalnya sebabnya duluan, mati dulu baru disolatin. Masuk masjid dulu, baru masuk masjid dulu, sholat apa sholat dulu baru masuk masjid? Masjid dulu.
Sebabnya di luar gimana? Makanya kalau habis asar masuk masjid sembahyang tahiyatul masjid boleh. Tahiyatul masjid sama sunah wudu bisa digeser. Usolli sunata qabliyata asri wa sunata wudu wa sunata tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Boleh. Itu sembahyang aku niat banyak banget. Boleh. Bisa digeser. Atau digeser kan? Iya, balengin. Balengin. Boleh. Usolli sunata qabliyata zuhri wa sunata wudu wa sunata tahiyatul Masih. Allah. Berapa rakaat? Dua. Orang jadi 6 tetap 2. Dah banget. Tetap. Kan tadi dibilangin mumpung di situ-situ juga. Niatnya banyak, salatnya 2. Niatnya doang banyak, sudah harus sholat 2. Kamu jadi 6. Oh terangin tadi 6. Oh boleh apa begitu niatnya banyak-banyak? Boleh. Sebenarnya bahas maulid. Bahas maulid dikit ya. Boleh nggak? Iya. Ada yang mau nanya nih? Kenal puasa 10 Muharram nggak? Iya. Nabi puasa nggak? Nabi puasa 10 Muharram. Padahal itu amalan bukan amalan Nabi Muhammad. Itu amalan siapa? Kaum Yahudi. Kenapa kaum Yahudi puasa tanggal 10 bulan Muharram, harinya hari Jumat? Karena itu hari selamat Nabi Musa dari kejaran Firaun. Jadi yang ngerjain puasa siapa? Yahudi. Nabi Muhammad ngerjain nggak? Ngerjain. Padahal itu amalan siapa? Amalan Yahudi. Makanya kalau puasa sunnah belum makan dari pagi dari habis itu belum makan nih. Ingat-ingat jam 10 boleh. Boleh nggak pakai niat akhirnya kan? Itu Yahudi nyelamat selamatan kalau bahasa kita selamatan hari selamatan Nabi Musa gara-gara dikejar Firaun. Pakai apa? Pakai puasa. Jadi kaum Yahudi nyelamatin bikin selamatan, atau bikin selamatan ya? Kayak orang Sunda bikin selamatan gitu. Ini dia kaum Yahudi bikin selamatan. Mengapa? Di tanggal 10 bulan Muharram hari Jumat Nabi Musa dikejar Firaun selamat. Nah kaum Yahudi bikin selamatan cuma pakai apa? Pakai puasa. Nabi Muhammad ikut gak? Ikut. Nah aham minkum bi Musa. Ayo kita puasa juga. Padahal amalan bukan amalan Nabi Muhammad, amalan Yahudi. Tapi kata Nabi Muhammad apa? Kita lebih berhak daripada umat Yahudi. Puasa juga Nabi Muhammad. Sekarang kita tanggal 12 bulan Rabiul Awal, hari Senin, bikin selamatan. Selamatan apaan? Nabi Muhammad lahir tanggal 12 hari Senin bulan Rabiul Awal. Selamatannya baca Yasin bareng. Boleh nggak baca Yasin bareng? Boleh apa nggak boleh? Ada nggak di zaman Nabi baca Yasin? Ada. Tolong banget pakai jawab nggak ada. Di zaman Nabi baca Yasin. Al-Quran di zaman Nabi berapa juz? Al-Quran di zaman Nabi berapa juz? 30 juz. Termasuk 30 juz surat apaan? Surat Yasin. Terus begini, karena ini surat Yasin kita nggak baca. Ada begitu Nabi. Di zaman Nabi baca Yasin ada nggak? Ada. Yang kencang jawabnya. Ada. Cuman bedanya nggak rame-rame. Boleh nggak baca rame-rame? Ya boleh sendiri aja boleh. Ada hukum ubah boleh. Istri saya panjang boleh nggak saya lihat? Boleh. Boleh bini gua boleh. Bini gua. Jangan harap. Kalau bini orang baru namanya ubah. Hukumnya boleh. Ini amalan bukan amalan Nabi, amalan Yahudi. Nabi ikut. Kalau begitu kita puasa juga. Nabi bilang, entar kalau kita hidup nih
Selawatan, Yasin bareng, selawat bareng. Di zaman Nabi ada selawat bareng. Ada. Yang mencoba. Di zaman Nabi ada selawat bareng. 5 waktu baca tahiyat bareng-bareng. Ada yang bareng selawat tayyibah bila assalamualaikum. Boleh tak? Ada lagi. Wala ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina. Itu semua yang jamaah tuh salawat bareng dia. Saking aja juga baca rame-rame di RTK. Atahiyatul mubarak. Oh itu tak bisa. Boleh nggak mau apa? Nggak enak didengar supaya RTK begini banget. Baca Yasin bareng, salawat bareng, masang petasan. Boleh masang petasan? Boleh. Di kitab Umdatul Mufti wal Mustafti ada kitabnya. Bukan menurut Imam Syafi'i, kemungkinan besar menurut Imam Malik. Kalau Imam Malik, Imam Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, saya yakin itu Imam Malik. Itlaqul mal li adnal gharad yajuzu, merusak harta. Kan kita kalau Di petasan. di petasan pakai apa? Itu dia apa ya? Tapi ada manfaatnya kan? Apaan? Jamaah yang tadi dibikin jadi banyak. Mengapa lu mau maulid? Enak ada petasannya. Manfaatnya. Orang di rumah jadi ngaji. Anak kecil yang tadi nangis, petasan. Ada nggak manfaatnya? Walaupun rendah, sama kayak orang besan. Ada nggak manfaatnya? Jadi nyiapin kue, besan udah datang, kue belum ada siap. Ada manfaat, walaupun likuli andal gorodi, walaupun manfaatnya dikit, boleh kita merusak harta. Ya juzu. Dia mau masak petasan, maka ada dia yang marah, gimana dia? Kalau kemarin ada petasan kami boleh. Mana kita ngomong, kecuali mau masak-masakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan Ikhtilaf ummati rahmah. Oleh yang penting ada manfaatnya. Asal petasan. Soalnya yang tadi juga maulid itu. Nah, yang terakhir nih, surat As-Saff. Surat apa? As-Saff ayat berapa? Ayat 6. Nabi Isa alaihissalam nyampein ke Bani Israel. Nyampein akan lahir, akan datang dengan kelahiran. Siapa? Rasul Mimba'di Ya'ti Mimba'di ismuhu Ahmad. Itu Nabi Isa nyampein ke Bani Israel. Akan datang kelahiran Nabi Muhammad, akan datang kelahiran Nabi Muhammad, akan datang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi datang dilahirin apa turun dari langit? Babanya balik dia Abdullah ame babenya Aminah ibu dari Khadijah ame bininya Aisyah bininya juga. Nabi Muhammad datang ke dunia dilahirin apa turun dari langit? Nabi Isa surat As-Saff ayat 6. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad mubasyshira, kabar gembira akan datang kelahiran Nabi Muhammad, akan datang kelahiran Nabi Muhammad, akan datang kelahiran Nabi Muhammad. Min ba'di setelah saya ismuhu Ahmad. Jadi Nabi sebelum datang ke dunia namanya Ahmad, udah di dunia namanya Muhammad. Ada ayatnya? Muhammadur Rasul walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar Muhammad baik. Dia kata-kata orang-orang yang jadi terpanjang, kalau ngadi-ngadi bilang aja surat As-Saff ayat 6. Kita tiga lagi. Apa aja dia? Maka sebulan 2 kali. Dulu aja. Amin saya. Kalau rasanya kurang sopan, kalau rasanya kayak gini, saya nggak maksud. Saya pengen jelas aja. Allah Allah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وانصرنا على من عادانا يا خير الناصرين يا خير الناصرين انصرنا والمسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام